Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kaisang jilat ludahnya sendiri. Ubaidillah Badrun mirip perilaku ayahnya, katanya begitu ya. Ini pengamat yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Ini memberikan pernyataan yang kemudian mengejutkan sekali begitu ya. Bisa saja Kaisang karena anaknya mirip ya begitu dengan ayahnya mereka begitu. Miripnya gimana coba bayangkan begitu. Dari gerak-geriknya begitu ya. 2 hari menjadi kader sudah tiba-tiba menjadi ketua umum. Bagaimana kalau 1 tahun ya bisa jadi presiden begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Atas peran siapa sih sebenarnya begitu ya. Kalau bukan bapaknya siapa lagi begitu kan ya. Itu kalau berbicara terkait dengan peran begitu kan ya. Tetapi selama ini yang muncul yang beredar di masyarakat bahwa Pak Jokowi belum menampakkan begitu peran itu kepada Kaisang begitu kan, seolah-olah masih pro terhadap PDIP. Tetapi ini ancaman besar kepada PDIP padahal begitu kan ya. Bisa saja seperti itu. Mari kita baca ini ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Kaisang jilat ludah sendiri, Ubaidillah Badrun mengatakan mirip perilaku ayahnya. Katanya begitu ya. Bahkan ini akibat masuk dunia politik ya, tamparan ya tanpa persiapan, hanya mengandalkan nama bapaknya. Bahkan golongan anak muda yang ideal itu adalah AHY ya, hanya saja ambisi menjadi cawapres yang diinginkan oleh ayahnya terlalu ambisius ya, mengingat pengalaman yang belum cukup ditambah partainya begitu ya. Kata si itu begitu kan, buat jatuh dan jatuh dari pohonnya. Ya kita lihat saja mereka begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Coba bayangkan kalau seperti ini terus begitu kan. Dinasti politik itu sangat luar biasa mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan buat jatuh nggak jauh dari pohonnya, katanya begitu ya. Apa maksudnya begitu kan ya? Maksudnya adalah melihat realitas dan perkembangannya. Apa yang selama ini diungkapkan oleh Pak Jokowi bisa saja ya dilakukan oleh Kaisang begitu kan ya. Ya alibinya luar biasa, secara langsung seperti itu begitu kan ya. Padahal kita harus hati-hati begitu ya. Menjadi ketua umum 2 hari saja, ya, menjadi kader 2 hari saja menjadi ketua umum begitu kan. Itu saking hebatnya mereka begitu. Kan begitu hebatnya untuk ngibul atau apa begitu kan. Kalau kita merubah jalan hidup kita sendiri itu bukan jilat ludah sendiri, selama ini tidak ada merugikan orang lain. Kalau itu menjadi lebih baik, kenapa tidak Kaisang ya? Telah memilih jalan hidup yang terbaik baginya, semoga sukses. Itu dalam dalam ungkapan ya pribadi mereka. Tetapi kalau dunia politik jangan harap begitu kan. Karena Pak Jokowi ini dibesarkan oleh Partai PDIP, seharusnya berterima kasih Kaisang juga begitu kan, dibesarkan itu begitu kan. Kan seharusnya etikanya seperti itu begitu. Ya yang namanya politik tidak ada lawan, tidak ada kawan, yang ada atas rasa kebencian ya. Seperti inilah pada hakikatnya begitu kan. Bahkan komentar-komentar netizen, apa yang didengung-dengungkan buzzer ini dilakukan sendiri junjungannya ya, berlipat-lipat ya. Nggak jauh dari pohonnya pembohong, ngibul ya, katanya begitu ya. Wallahualam begitu, komentar-komentar netizen sangat luar biasa begitu kan ya. Jadi saya kira kalau dicap sebagai pembohong sih sebenarnya begitu kan, gimana begitu kan ya. Nggak tahu wallahualam begitu, masyarakat Indonesia yang tahu begitu kan, masyarakat di sini yang menafsirkan itu begitu ya. Tetapi kita lihat saja di masyarakat, apakah selama ini ada kebohongan terhadap publik begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja apa yang disampaikan Ubaidillah Badrun sebagai pengamat mengatakan ya, Kaisang itu ya tidak jauh dari bapaknya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu dari potensi ini. Bahkan ya bisa saja Pak Jokowi selama ini melihat bagaimana sudah seolah-olah tidak mengurusi rakyatnya sendiri begitu kan. Masalah ya ini sibuk masalah cawi-cawi, masalah politik begitu ya. Kaisang jilat ludah sendiri, Ubaidillah Badrun mirip perilaku ayahnya. Wow, dari pepatah menjilat ludahnya sendiri dianggap ya tepat ya disemakan untuk Kaisang Pangarep. Bahkan istri Erina Gununo itu dinilai memiliki perilaku yang mirip dengan ayah Joko Widodo, dengan ayahnya Joko Widodo. Bahkan di satu sisi mengatakan ya begitu di kata analisis sosial politik Universitas Negeri UNJ ya Ubaidillah Badrun dalam merespon pengangkatan Kaisang sebagai ketua umum ya atau ketua umum PSI. Bahkan di satu sisi begitu Ubaidillah menilai bos sang pisang itu tidak berkonsisten dalam berbicara. Sebab 2 tahun lalu Kaisang bersuara lantang tidak mau terjun ke dunia politik. Tetapi kini seperti pepatah menjilat ludahnya sendiri. Bisa saja begitu kan. Coba lihat saja di podcastnya Deddy Corbuzier begitu kan ya. Itu sudah jelas mereka tidak ingin berpolitik begitu kan. Tidak tertarik bahkan dicap tidak ingin mengikuti langkah ayahnya begitu kan ya.
Kenapa di satu sisi tidak ada angin, tidak ada ombak di situ, begitu tiba-tiba ingin gabung ya kepada PSI dan bahkan 2 hari menjadi kader sudah menjadi ketua umum begitu kan? Atau sudah dianggap sebagai menjadi ketua umum lalu kemudian menjadi kader kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Narasi-narasi yang kemudian punya di dalamnya begitu kan, seperti gagasan-gagasan PSI begitu. Coba seperti Ade Armando di situ begitu kan, seperti yang lainnya begitu kan. Masa dia gimana begitu kan? Padahal ini kan sudah lama mereka begitu. Kenapa tidak dia saja yang menjadi ketua umum begitu kan? Atau sudah orang-orang yang lama seperti Helmi di situ begitu kan? Itu kan seharusnya menjadi ketua umum PSI. Kenapa orang-orang baru masuk menjadi ketua PSI? Ya, itulah pada sebabnya begitu kan ya. Lihat saja ADART dari pembina PSI mereka begitu ya. Jangan heranlah mereka begitu ya. Bahkan itu ada peran utama dari bapaknya katanya begitu ya. Ubaidillah menilai bahwa bos sang pisang itu tidak berkonsisten begitu ya. Perilaku ini mirip dengan perilaku ayahnya yang sering terlihat tidak konsisten. Dan ternyata diakuinya saat pidato setelah dipilih jadi ketua umum PSI bahwa ya dia akhirnya masuk dunia politik karena terinspirasi oleh ayahnya, kata Ubaidillah Badrun. Bahkan selain itu Ubaidillah melihat PSI adalah partai yang berkhianati klaim dari sebagai partai kader ya, di mana kaderisasi PSI mengalami stagnan di usia yang masih seumuran Jagung. Bahkan ya proses kilat Kaisang menjadi anggota lalu menjadi ketua umum PSI juga ya bisa dimanai telah mengabaikan ADART-nya sendiri. Bisa jelas mereka begitu kan. Lihat saja ADART mereka begitu gimana begitu. Ini kan menjadi dampak luar biasa begitu. Secara kalkulasi pengennya satset mau jadi begitu kan ya. Dan sekarang apa yang terjadi? Punya tantangan besar kepada PDIP begitu kan ya. Karena PDIP sendiri, relawan-relawannya Pak Jokowi sudah mulai disosialisasikan bagaimana untuk memenangkan PSI di situ. Ini menjadi ancaman kepada PDIP juga begitu kan. Kan begitu logikanya. Maka PDIP seolah agak santai, diam begitu kan. Padahal itu menjadi ancaman yang serius loh begitu kan ya. Ini saya katakan ini ya kita tunggu saja bagaimana peran mereka begitu ya. Dalam ya pasal 18 ya ART BPSI disebutkan bahwa syarat menjadi pengurus di wilayah pimpinan pusat adalah seorang yang telah menjadi kader paripurna ya. Selanjutnya di dalam AD PSI ya pasal 13 disebutkan bahwa kader paripurna adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pimpinan pusat. Nah, apakah Kaisang sudah pernah ikut latihan kader tingkat nasional? Nyatanya tidak ya, dapat kartu anggota pun baru begitu ya. Jadi sudah dibisikin menjadi ketua umum mungkin begitu kan, lalu menjadi kader begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Bisa saja ya Kaisang dulu itu begitu kan ya, ditawari menjadi ketua umum begitu kan. Pada akhirnya apa kalau kita simpulkan? Ya menjadi ketua umum dulu baru menjadi kader. Kan begitu logika kita begitu kan ya. Kemudian Ubaidillah juga menilai bahwa PSI bukan partai modern sebab sangat menggantungkan ya nasibnya kepada seseorang Jokowi. Ketergantungan pada Jokowi ini kini makin terbukti selain terlihat dari narasi tegak lurus ke Jokowi. Juga sampai ya bahkan mengangkat darah daging Jokowi sebagai ketua umum. Ya bisa saja ini peran dari Pak Jokowi begitu kan. Ya kita lihat saja nantilah bagaimana narasi-narasi masyarakat. Narasi-narasi yang kemudian menjadi acuan bahwa wah ini menjadi ancaman, padahal seharusnya PDIP menegur Pak Jokowi bagaimana nasibnya, begitu kok bisa Kaisang masuk di situ begitu kan. Walaupun katanya beralibi sana sini, tapi ini menjadi ancaman luar biasa loh begitu ya. Saya yakin dan saya yakinnya PDIP itu masih membutuhkan Pak Jokowi begitu kan. Coba bayangkan ketika kalah Pak Jokowi langsung kemudian lengser ya, tidak menjadi presiden, maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin PDIP tidak menghisap secara tidak langsung ya mengabaikan apa selama ini apa yang dilakukan Pak Jokowi begitu, atau dikritik habis-habisan mereka. Allahu a'lam begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.